Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Selamat datang Bapak, Ibu, wali murid kelas 4, kelas 5, dan juga kelas 6 SDIT Al-Firdaus Purwodadi yang hari ini telah bergabung bersama kita melalui Zoom meeting maupun channel YouTube SDIT Al-Firdaus Purwodadi dalam acara pengajian wali murid kelas 4, 5, 6 SDIT Al-Firdaus Purwodadi. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDIT Al-Firdaus, Bapak Sabtawan Dono SSI, kemudian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih yang hari ini sudah meluangkan waktu bersama kami dalam acara pengajian wali murid kelas 4, 5, dan 6 SDIT Al-Firdaus Purwodadi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, karena atas berkat rahmat-Nya hari ini kita bisa dipertemukan bersama dalam rangka belajar bersama mengenai parenting pada masa pandemi. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Di sini saya sebagai MC hari ini akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawah. Yang ketiga, sambutan dari Kepala SDIT Al-Firdaus Purwodadi. Kemudian inti atau tausiah yang akan dilanjutkan sesi tanya jawab, kemudian doa dan penutup. Menginjak acara pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada hari ini, akan dibacakan tilawatil Quran oleh Ustadz Rafi'i. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمس في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Rafi'i, semoga dengan bacaan Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan pertemuan kita pada sore hari ini. Acara berikutnya yaitu sambutan Kepala SDIT Al-Firdaus kepada Bapak Sabto Wandono SSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Bapak Ibu, wali murid kelas 4, 5, 6 SDIT Al-Firdaus yang kami banggakan, dan juga segenap panitia acara sore ini yang telah memfasilitasi dan mempersiapkan segala sesuatunya. Jazakallah, jazakumullah. Dan juga ustaz-ustazah sekalian SDIT Al-Firdaus yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore ini atas izin Allah kita bisa dipertemukan walaupun secara online, secara daring dalam acara parenting pengajian wali murid SDIT Al-Firdaus. Alhamdulillah, mari kita syukuri alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa sholawat dan salam mari kita sanjungkan, kita haturkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau, dan kita harapkan syafaat beliau di yaumul hisab nanti. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa sudah 10 bulan kita dalam kondisi pandemi, ya, dalam kondisi pandemi COVID-19, dan kita diharuskan beradaptasi dengan kondisi ini. Secara pembelajaran kita juga harus daring, kemudian banyak aktivitas kita yang terkendala. Ala kulli hal, ini adalah takdir Allah yang harus kita jalani, yang harus kita syukuri. Apapun keterbatasan, inilah kondisi terbaik yang Allah siapkan bagi kita dan juga keluarga kita dan orang-orang sezaman dengan kita. Ya, sehingga tidak boleh kita terlalu lama berkeluh kesah, tidak boleh kita kemudian meratapi keadaan terlalu lama, tapi kita harus segera beradaptasi dan melakukan ikhtiar, melakukan segala aktivitas yang kemudian bisa menjadikan kita dan keluarga kita dan orang-orang yang bersama kita bisa
keluar dari kondisi ini atau beradaptasi dengan kondisi ini. Salah satunya adalah dengan kita ini mengadakan acara ini, tentu ini menjadi sebuah usaha kita dalam beradaptasi. Kalau dalam kondisi biasa ini kita bisa lakukan dengan tatap muka, tapi karena kondisi ini maka kita harus adakan acara ini dengan daring. Tentu sudah selama 10 bulan ini banyak yang kita alami, baik sebagai dalam mendampingi putra-putri kita, dalam belajar di rumah, belajar secara daring di rumah, tentu banyak dinamika, banyak cerita-cerita yang kemudian bisa kita kalau ditulis ya Bapak Ibu sekalian bisa menjadi sebuah catatan atau menjadi sebuah sejarah dalam kehidupan kita. Ala kulli hal Bapak Ibu sekalian, kita ditakdirkan oleh Allah untuk menemani, untuk memfasilitasi, untuk mendidik generasi hebat yang kemudian oleh Allah ditakdirkan dengan kondisi pandemi ini. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa Allah mentakdirkan putra-putri kita itu berjuang ataupun mengalami kondisi pandemi. Nah, jadi bagaimana usaha kita agar bisa survive, anak-anak kita, anak didik kita ini bisa survive, dan bisa tetap belajar, bisa tetap melakukan aktivitas pembelajaran yang bermakna, inilah tugas kita bersama. Tentu menjadi sebuah keharusan sinergisitas antara sekolah dan juga Bapak Ibu sekalian di rumah agar proses pembelajaran itu menjadi bermakna, menjadi bermanfaat dan efektif. Maka salah satu latar belakang itulah maka perlu kita adakan parenting pada sore hari ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti kegiatan ini. Harapannya ini menjadi awal bagi kegiatan ini. Program sekolah ini akan kita adakan setiap bulan, Bapak Ibu sekalian. Setiap bulan coba kita mengadakan ini, harapannya nanti ada banyak masukan. Kita mungkin selama 10 bulan selama pandemi ini belum intens dalam melakukan komunikasi. Maka dengan forum inilah nanti insya Allah coba kita intensifkan komunikasi kita sehingga proses yang berjalan bisa saling melengkapi dan akhirnya lebih efektif. Harapannya dengan efektivitas proses inilah makna belajar bagi anak bisa kembali, setidaknya bisa merecovery mungkin yang terjadi penurunan kompetensi anak atau capaian-capaian anak itu bisa kita minimalkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti kegiatan ini dan mohon maaf apabila dalam penyiapan dan lain sebagainya banyak kekurangan. Semoga ini menjadi catatan amal kita bersama dan kita mendapat kemanfaatan dari acara ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Sabto yang telah menyampaikan sambutannya. Kemudian acara berikutnya adalah acara inti, yaitu tausiah mengenai parenting di masa pandemi yang akan disampaikan seorang pembicara yang luar biasa. Beliau adalah konselor keluarga dan juga parenting. Beliau bekerja sebagai Humas Yayasan Al-Abidin Surakarta, seorang penulis, seorang kontributor majalah Hadiah dan Al-Abidin, dan juga aktif dalam mengisi radio. Beliau adalah Ustazah Farida Nur Aini, SOS dari Surakarta. Kepada Ibu Farida, kami persilahkan. Terima kasih Ustazah Mika ya. Suara saya bisa didengar, Ustazah? Alhamdulillah bisa didengar dengan baik, Bu. Monggo. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayah bunda, bapak ibu, mamah papa, umi abi dari kelas 4 sampai kelas 6 wali murid SDIT Al Firdaus. Grobogan ya? Purwodadi. Oh iya. Purwodadi, Ibu. Oke, alhamdulillah. Dan juga Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus komite, dan semua ayah bunda yang sudah mengikuti agenda parenting pada sore hari ini. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya kepada Allah yang telah memberikan segala kenikmatan yang harus selalu kita syukuri. Di tengah pandemi akan selalu ada kenikmatan-kenikmatan yang tak terduga. Yang ini harus selalu kita syukuri bersama. Selawat dan salam semoga selalu terimbah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda yang saya hormati, pada sore hari ini kita akan belajar sesuatu yang memang sedang tren, sedang in. Pembelajaran pendidikan selama pandemi. Masya Allah ya, Allah memberikan kondisi yang luar biasa yang kita tidak pernah menduga sebelumnya ya, bahwa kita akan mengalami kalau orang Jawa bilang itu pagebluk gitu ya, akan mengalami masa pagebluk, masa pandemi di mana kejadian luar biasa, semua orang harus berdiam diri di rumah, membatasi kegiatan di luar, dan merubah segala pola kehidupan kita, termasuk gaya hidup kita. Nah, termasuk juga pola pembelajaran, pola asuh dan pendidikan kepada anak-anak kita. Kalau selama ini offline, ya kita mempercayakan sepenuhnya pendidikan itu kepada Bapak Ibu, kepada Ustadz Ustadzah, ya, kepada orang-orang yang luar biasa di sekolah, gitu ya. Nah, sekarang Allah mengembalikan peran pendidikan itu kepada orang tua masing-masing. Nah, pernah kalau kita di masa sebelum pandemi gitu ya, kalau ada anak yang spesial, yang luar biasa, ada kebijakan tertentu dari sekolah mengembalikan anak ke orang tuanya. Ini juga pernah dialami dulu oleh Thomas Alva Edison, di mana sekolah tidak sanggup untuk mendidiknya karena ini anak memang spesial luar biasa. Sampai akhirnya gurunya berkirim surat kepada ibunya, kami tidak sanggup mengajar. Maka kami kembalikan Thomas kepada ibu. Karena memang anaknya yang super cerdas, yang tidak bisa dihandle oleh gurunya. Anaknya itu macam-macam gitu ya. Nah, ini dialami, anak kok dikembalikan kepada orang tuanya. Nah, ternyata kisah itu terulang, ayah bunda. Ya, kisah itu terulang kepada kita semuanya. Anak dikembalikan lagi kepada kita. Bapak Ibu, mulai tanggal, kalau di Surakarta ya, di Surakarta mulai tanggal 24 Maret. Paling kalau di Purwodadi nggak jauh-jauh dari tanggal itu ya. Tanggal 24 Maret, anak kami kembalikan ke Bapak Ibu. Silahkan dididik sendiri karena kondisi pandemi. Kami serahkan kembali putra-putri kepada Bapak Ibu. Artinya memang pendidikan itu dikembalikan lagi kepada kita. Jadi aktor utama sekarang ayah bunda yang mendidik anak kita itu adalah kita sebagai orang tua. Nah sekarang kita kan merasakan ya betapa namanya mendidik anak itu sungguh luar biasa. Perjuangan kita dalam mendidik anak ini luar biasa. Tantangannya banyak sekali. Karena anak itu akan lebih mudah ternyata ya, lebih mudah manut sama gurunya dibanding dengan orang tuanya.
Ada yang mengalami seperti itu, mungkin ya. Mama Jihan senyum-senyum. Halo Mama Jihan. Iya, oke. Dari balik maskernya kelihatan senyum-senyum ya, Mama Jihan ya. Ya, ini kita alami bersama, ya Ayah Bunda. Kita alami bersama, orang tua mengembalikan anak ke kita untuk kita didik. Nah, sekarang artinya kita tidak lagi bisa komplain ke sekolah, Ustadzah kok anak saya seperti ini, Ustadzah anak saya mengalami seperti ini. Sekarang kita menjadi aktor utama di dalam pendidikan. Sampai kapan? Sampai pandemi berakhir. Oke ya, ini yang menjadi dasar dari pembicaraan kita pada sore hari ini, Ayah Bunda, bahwa kitalah sebagai aktor pendidikan utama. Kita sebagai ustadz ustadzah, guru yang ada di rumah. Oke, Ustadzah Mika bisa ditampilkan slide-nya? Ya, sambil kita menunggu slide, Ayah Bunda ya. Ini sedikit tadi sudah disampaikan tentang amanah saya. Saya berada di Solo ya. Amanah saya di Yayasan Al-Bidin sebagai humas. Oke, slide-nya sudah siap. Next slide, Ustadz. Ke slide berikutnya. Nah, ini sedikit perkenalan. Oke, stop. Kita tentang keuntungan apa sih yang kita dapatkan selama pandemi? Ketika Allah itu memberikan pandemi, memberikan ujian, ternyata Ayah Bunda di balik itu banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah kita bisa mengukur sejauh mana keterampilan kita sebagai orang tua dalam mendidik anak. Karena sebenarnya nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam pendidikan anak ya kita sebagai orang tua, bukan guru-gurunya. Jadi ini keuntungan yang luar biasa untuk kita bisa mengukur diri. Saya ini sudah mampu belum menjadi guru yang baik untuk anak saya? Sudah bisa belum memerankan aktor sebagai guru yang digugu lan ditiru? Kan kalau orang Jawa seperti itu ya. Guru kuwi digugu lan ditiru. Nah, kalau selama ini guru itu ada di sekolah, yang digugu lan ditiru itu ada di sekolah, nah sekarang yang digugu, yang ditiru itu adalah kita. Sehingga ini menjadi motivasi yang sangat luar biasa bagi kita, Ayah Bunda. Segala hal yang kita omongkan, ditaati enggak sama anak kita? Segala perilaku yang kita lakukan, ditiru enggak oleh anak-anak kita? Nah, artinya kita harus menjadi orang baik. Karena segala omongan kita itu yang nanti akan digugu, akan ditaati oleh anak. Segala perilaku kita itu yang nanti akan ditiru oleh anak kita. Pengawasan melekat itu sekarang sedang terjadi. Kalau selama ini gitu ya, anak itu akan lebih niru ke gurunya, bahkan sampai kepada cara berpakaian, ya. Mungkin Ayah Bunda ada yang mengalami seperti itu. Anak-anak mengidolakan gurunya itu sampai semua yang dikatakan ustadzahnya itu menjadi aturan. Kata ustadzah begini. Misalnya Ustadzah Mika gitu ya. Kata Ustadzah Mika nggak boleh begini, itu yang jadi aturan. Bahkan sampai kepada style jilbab gayanya Ustadzah Mika gitu ya. Itu akan ditiru oleh anak-anak saking mengidolakan. Segala sesuatu itu ditiru oleh anak-anaknya. Nah, sekarang itu beralih kepada kita, kepada orang tua. Sehingga mau tidak mau, Ayah Bunda, kita harus menjadi contoh yang baik kepada anak-anak kita. Dalam hal apa? Semua kebaikan.
mulai dari ibadah kita. Itu menjadi contoh untuk anak-anak kita. Sikap kita, perilaku kita, kerja kita, omongan kita, itu menjadi contoh langsung. Artinya mau tidak mau kita harus baik. Ya, masa akan ditiru oleh anaknya tapi kita sembarangan, kan ya, kita tidak mau anak kita akan mendapatkan contoh yang tidak baik. Nah, berarti kita yang harus menjadi baik terlebih dahulu. Oke, next slide. Kita akan membahas secara lebih detail keuntungannya apa. Dari masa Maret ya sampai sekarang. Dan walalam ini next slide Ustadz. Sampai kapan gitu ya? Harusnya, idealnya ayah bunda akan ada penambahan kebaikan pada diri kita dan keluarga kita. Dari sisi apa? Segala hal akan terjadi penambahan. Misalnya dari gaya hidup kita. Ya, selama pandemi orang tersadarkan pentingnya hidup sehat. Semakin banyak orang yang sadar selama ini kurang memperhatikan kesehatannya, kerja terus, tapi jarang olahraga. Ada yang seperti itu? Terus sekarang, alhamdulillah Allah tegur. Ayo, kamu selama ini nggak pernah olahraga. Makanya badanmu sering sakit-sakitan. Ayo sekarang olahraga. Coba kita lihat hari Sabtu Ahad gitu ya. Di jalan-jalan itu penuh dengan orang sepedaan. Dalam rangka apa? Olahraga. Meningkatkan imunitas tubuh. Ini penambahan kebaikan yang ada pada manusia. Orang semakin sadar olahraga. Yang nggak suka sepedaan, ya senam di rumah. Ya jogging di rumah. Cek deh, cek. Saya ingin tahu realnya. Ayah bunda yang sekarang benar-benar mengalami perubahan. Dulu nggak suka olahraga, sekarang suka olahraga. Siapa? Ngacung coba. Ada ya? Alhamdulillah ada gitu. Yang belum, ayo. Ini Allah sudah memberikan pandemi sebagai bentuk apa? Teguran kepada Allah, kepada manusia dari Allah untuk kita memperbaiki bumi. Lah, memperbaiki bumi yang sudah demikian banyak sampahnya ini, orang yang sudah mulai tidak peduli dengan kesehatan, dimulai dari Allah menegur kesehatan pribadi masing-masing. Kebersihan pribadi masing-masing. Imunitas pribadi masing-masing. Sehingga seharusnya ketika Allah sudah memberikan masa pandemi, ya kita harus berubah. Yang dulunya nggak pernah olahraga, ya sekarang ayo olahraga untuk menjaga imunitas tubuh. Nah sekarang kan ada vaksin-vaksin itu ya. Vaksin itu untuk apa? Untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi imunitas ini yang menjadi tameng terbaik dalam menangkal virus. Sehingga ayo bagi yang belum olahraga, ayah bunda, kita tularkan, didik kepada anak kita untuk menjalani pola hidup sehat. Kita yang ngajari terlebih dahulu. Kalau di sekolah kan sudah terjadwal ya olahraga sepekan sekali. Anak-anak ada jadwal olahraga, nanti sama Ustadz di sekolah ya olahraga. Nah sekarang kalau di rumah sama siapa? Ya sama kita. Olahraganya sama kita. Ini kita mewariskan pola hidup yang sehat. Ini benar-benar Allah mengendaki perbaikan generasi, ayah bunda. Allah mengendaki ada perubahan yang luar biasa. Satu gerakan, bahkan gebrakan fenomenal terhadap gaya hidup manusia. Kemudian dari cara pola makan. Imunitas itu juga didapat dari makan makanan yang bergizi. Ya, sekarang ayah bunda silakan mengevaluasi apakah sudah ada peningkatan kualitas dari isi piring keluarga kita.
Apakah kita sudah semakin menambah intensitas makan sayur dan buah kepada anak-anak kita? Karena ini investasi untuk kesehatan tubuh anak kita sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya. Bahkan untuk anak perempuan, ya ayah bunda, kesuburan rahim itu juga sangat dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi selama ini. Jadi kalau ayah bunda menemukan sekarang putranya kok nggak suka sayur, nggak suka buah, ini PR. Sekarang saatnya untuk kembali kepada Allah. Kembali kepada ciptaan Allah, bukan buatan pabrik. Ayo kembalikan anak-anak kita. Ini nolak namanya bayem. Ki londo jenenge kacang panjang. Le ini namanya wortel. Ini kita kembalikan. Ini namanya buah pir, ini pisang, ini apel. Kembali kepada ciptaan Allah, kita kenalkan lagi. Allah itu sudah memberikan segala keperluan manusia untuk ketahanan hidupnya, itu ada di sekitar kita. Kalau kemudian, kok anak kita sekarang itu nggak suka sayur, kok sekarang anak lebih suka pada makanan-makanan kemasan, siapa yang salah? Pabriknya? Ya enggak. Ya. Yang salah siapa? Kita. Gitu ya. Yang salah kita karena apa? Teledor dalam mendidik anak sehingga kebablasan, anak lebih menyukai ya makanan-makanan kemasan daripada makanan ciptaan Allah. Ayo kita kembalikan ayah bunda semuanya, selera makan keluarga kita perbaiki. Nah ini ngapunten mohon maaf, saya mohon maaf sebelumnya. Bagi yang punya kelebihan berat badan, itu teguran loh. Suatu hari, Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, bertemu dengan seseorang di jalan. Laki-laki. Dan orang ini perutnya gendut. Ditanya, Abu Bakar tanya, ini kenapa perutmu kok bisa besar seperti ini? Nah orang itu menjawab, ya ini karunia Allah, jawab orang itu. Enggak, kata Umar, ini tuh laknat Allah. Ini laknat Allah kepada kamu. Kurangi makanmu. Jangan kebanyakan makan, karena perut besar itu membuat orang malas ibadah. Gitu. Jadi Umar tegas sekali gitu ya kepada orang yang kelebihan berat badan. Karena membuat malas bergerak. Ibadah menjadi berat. Bahkan mungkin harus duduk ataupun mungkin dengan bantuan gitu ya. Nah ini teguran Allah untuk kita semuanya. Ayolah kita kembali kepada pola hidup sehat kita dengan olahraga, dengan kembali mengkonsumsi ciptaan Allah yang segar. Semakin fresh, ayah bunda, makanan dan minuman itu, semakin fresh, semakin segar, semakin baik. Buah yang paling baik yang bagaimana? Yang habis dipetik, langsung dimakan, itu yang paling baik. Belum ada pengurangan zat gizinya. Tapi semakin banyak mengalami pengolahan, mengalami pemanasan, ya, zat gizinya akan semakin hilang pula. Apakah tidak boleh? Boleh saja, cuman batasilah. Misalnya, ya, yang serba di frozen, bukan di frozen, tapi diawetkan, gitu ya. Makanan jadi yang lewat segala sesuatu yang lewat terlalu banyak prosesnya, seperti nugget gitu ya, itu dikurangilah. Sosis dikurangi, gitu nggih. Ataupun yang mengandung pewarna, pengawet,
dan segala sesuatu yang dari pabrik dikurangi. Jangan menjadi menu utama. Kembali pada ciptaan Allah. Lauknya apa? Ya telur lah, ya tempe, gitu ya. Tahu itu makanan alami, makanan yang mungkin bagi sebagian orang menganggap makanan deso gitu, tapi itu gizinya luar biasa. Ikan terutama ya ayah bunda ya. Ikan ini penting sekali untuk pertumbuhan kecerdasan otak anak kita. Ayo kita sering-sering menyajikan ikan untuk anak kita. Karena itu zat omeganya ya, itu sangat penting sekali untuk kecerdasan anak kita. Nah, berarti kan ini juga menjadi tantangan kita gitu ya untuk memperhatikan isi kulkas kita untuk mengisi dengan hal-hal yang segar ciptaan Allah. Gitu. Ya, dengan sayur, dengan buah, dengan segala sesuatu yang memang itu dari alam. Kita kurangi makanan-makanan kemasan dari pabrik, apalagi kalau kemudian minuman yang mengandung soda seperti itu ya, itu kita kurangi. Kuranginya seberapa? Sebulan sekali cukuplah. Sekedar ya untuk menyenangkan anak-anak kan juga perlu disenangkan seperti itu, sesekali boleh, tapi jangan menjadi menu utama. Nah, apalagi perubahan atau penambahan kebaikan yang ada pada diri kita dan keluarga, yang paling penting ayah bunda, ada peningkatan ibadah di dalam diri kita dan keluarga kita. Ini kan Allah sedang menegur kita. Dengan apa? Ayo kamu diem di rumah, nggak usah banyak-banyak keluar. Lah terus aktivitas kita di rumah apa? Ibadah. Kita banyak-banyak beribadah, dikasih kesempatan oleh Allah, waktu yang longgar, ya. Apalagi kemudian kita yang bekerja dari rumah full gitu ya, ada sebagian kantor yang memang 100% merumahkan kerjanya dari rumah, work from home gitu ya. Ini benar-benar kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian kita tidak menggunakan ini, kesempatan ini sebaik-baiknya, sayang sekali. Anak kita ada di rumah, sehingga kita tahu persis bagaimana sholat anak kita. Kita tahu persis bagaimana wudhu mereka, gimana cara menutup aurat anak-anak kita, ngaji mereka, kita tahu persis. Sehingga kita sebagai orang tua yang harus mengawali menjadi contoh. Hal yang ingin saya sampaikan, yang saya benar-benar mohon mengajak kepada ayah bunda semuanya adalah sholat berjamaah bersama keluarga. Saya mengajak sekali lagi ayah bunda semuanya untuk sholat berjamaah bersama keluarga. Kan semuanya ada di rumah, ayah di rumah, mama di rumah, anak-anak di rumah. Lah, ini kita jadikan momen kebersamaan yang Allah berikan kesempatan kepada kita ini untuk meningkatkan ibadah kita. Salah satunya dengan sholat berjamaah. Apalagi anak-anak kita ya sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6 pasti sudah sangat tahu sekali betapa namanya sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendirian. Jadi sayang kalau kemudian ada di rumah tapi sholatnya sendiri-sendiri. Gitu nggih. Lah siapa yang jadi imam? Ya ayah dong. Maksud anaknya atau mamahnya. Nah, kadang-kadang ini juga real ayah bunda, saya juga bertanya kepada beberapa anak-anak gitu ya ketika saya silaturahmi ke sekolah-sekolah gitu ya. Saya tanya kepada anak-anak peserta motivasi gitu. Siapa yang sudah terbiasa sholat berjamaah sama mamahnya, sama orang tuanya? Dari sekian anak, satu ruangan, 100-an anak itu paling 5 atau 10 anak. Yang lainnya saya tanya, kamu sholat sama siapa?
sendiri. Lah mamahmu? Ya sendiri. Ayah sendiri. Ini loh ayah bunda. Allah itu sudah menyediakan waktu yang luar biasa untuk kita bersama-sama. Monggo ayo kita gunakan untuk meningkatkan ibadah kita bersama keluarga. Ayah yang jadi imam. Lah kendalanya, ya mungkin loh ya, kendalanya rasa percaya diri. Wah, anakku itu di SDIT Al-Firdaus itu hafalannya itu sudah 2 juz. Loh, saya cuman kulhu gitu ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini akan menjadikan toladan bagi anak kita. Oh, ayahku jadi imam. Tidak akan terus kemudian ngecei, ayah kok cuman kulhu terus. Enggak. Anak itu akan bangga, akan senang. Diajak, nak, ayo sholat jamaah. Adik, ayo sholat jamaah. Dengan cara bagaimana? Ayahnya sudah siap, mamahnya sudah siap lebih dulu. Berwudu lebih dulu, siap lebih dulu. Kalau sudah siap, pakai mukena, panggil anak-anak. Ayo, ini mama sudah siap, ayo sholat jamaah. Rasakan kenikmatan ibadah berjamaah, ayah bunda. Masya Allah, dahsyat sekali. Bonding itu langsung tercipta. Ikatan cinta antara ayah, bunda, dengan anak-anak itu langsung tercipta ketika bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan keluarga. Apalagi rutin sehari 5 kali. Masya Allah. Ya, namanya berjamaah itu kan selalu ada tantangannya. Yang adik mungkin kalau sholat subuh loh ya. Tantangan yang paling berat itu sholat subuh. Adiknya susah dibangunin lah. Ya, yang kakaknya di kamar mandi nggak keluar lah, dan sebagainya. Tantangannya ada. Justru di sini pembentukan karakternya. Dengan cara bagaimana? Sabar. Apalagi kalau kemudian anak kita yang sudah balik harus mandi besar dulu. Ini sebagai ukuran evaluasi ayah bunda, kita sudah terbuka belum tentang masalah sex education kepada anak-anak kita. Anak-anak kita masih malu-malu nggak kalau bilang, Mama, aku mau mandi besar dulu. Tunggu dulu ya, Ma, aku mandi besar dulu. Kalau anak sudah berani ngomong seperti itu, nyaman ngomong seperti itu, keren, Masya Allah, saya acungi jempol. Berarti sudah ada keterbukaan di dalam keluarga. Oh, ini si Mbak lagi haid, dia nggak sholat. Oh, ini si kakaknya yang SMA tadi mimpi basah, jadi harus mandi dulu. It's okay gitu, Masya Allah. Keterbukaan di dalam keluarga ini akan sangat luar biasa, ya. Ketika ini dimulai dengan sholat berjamaah, dan itu biasa gitu ya. Misalnya adiknya sudah siap di tempat sholat. Kakaknya bilang dulu, ntar aku mau mandi besar dulu. Ya, yang lain sabar, tidak kemudian, mandi besar, cie. Enggak juga seperti itu. Enggak ada. Karena apa? Saling memahami, saling mengerti. Oh, nak mandi besar, jadi tunggu dulu lah. 5-10 menit. Enggak ada cie-cie, enggak ada lirik-lirian. Karena apa? Itu fitrah. Itu standar ukuran kita, ayah bunda. Sudahkah kita mengajari sex education kepada anak-anak kita? Nah, ini ayah bunda yang kelas 6 terutama ya. Kelas 6 itu hampir separuh, apalagi ini sudah semester 2 ya. Itu hampir 3/4 anak perempuan itu sudah haid. Kalau laki-laki ya mungkin baru ya mungkin 1/6-nya gitu ya, yang baru benar-benar ngeh gitu. Terutama untuk anak laki-laki ya, Bunda, untuk anak laki-laki dicek benar. Kan kita tidak bisa mengetahui haid, mimpi basah atau enggak.
Karena kadang-kadang sendiri bingung, Mama, aku ini ngompol apa mimpi basah ya? Kalau nggak kita tuntun. Jadi justru ayah bunda, di saat pandemi seperti ini, ayo kita kuatkan bonding, ikatan hati kita dengan anak-anak kita. Kita sholat berjamaah. Masya Allah, sholat berjamaah itu banyak sekali manfaatnya. Ya salah satunya itu, saling menghargai, saling menghormati. Ada yang tidak sholat. Ini justru sarana sex education. Kita mendidik pendidikan seks kepada anak-anak kita. Bagaimana sih proses haid? Bagaimana sih proses mimpi basah? Lah mungkin nanti tadi ya yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, nanti diadakan parenting setiap bulan. Masya Allah itu bagus sekali, luar biasa ya. Nah, mungkin nanti bisa diusulkan ya Ustadz Sabto, nanti salah satu materinya adalah sex education untuk kelas 4, 5, 6. Karena kelas 4, 5 juga terutama anak perempuan sudah mulai banyak yang haid. Dan ini perlu pendampingan yang luar biasa dari orang tua. Jangan sampai ayah bunda, anak kita belajar seks itu dari internet. Itu sangat berbahaya. Karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi nanti kemudian justru terjebak pada situs-situs pornografi. Itu justru menyesatkan. Jadi monggo ini kesempatan bagi kita, Mama, monggo silakan ngajak anak wedok untuk diskusi masalah haid. Ayah silahkan diskusi kepada anak lanang, bagaimana toh mimpi basah itu, nanti caranya mandi besar bagaimana, kitalah aktor pendidikan itu. Nah, bagi yang sudah, oh saya sudah menjalankan, kami sudah terbuka masalah seks. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Salut seperti itu. Karena bagi sebagian orang, membicarakan masalah seks ini masalah sesuatu yang tabu. Sesuatu yang risih membicarakan, nggak terbiasa. Saatnya sekarang, ayah bunda, kita memulai untuk terbuka dengan keluarga kita. Demi apa? Agar anak-anak kita tidak salah langkah. Tidak kemudian bertanya kepada orang yang juga nggak tahu. Ini real, pernah saya alami seperti itu. Ada seorang anak ya, kelas 3 waktu itu ya, kelas 3. Di depan saya, itu mereka sedang berdialog. Kan saya tanya, Kak, tadi sholat subuh sama siapa? Aku sendiri, Miss. Gitu. Terus temennya yang nyaut gitu, aku tadi juga sendiri. Lah kenapa? Mamahku lagi haid. Terus mereka berdialog, saya dengarkan gitu. Ya si anak yang tadi tanya, haid itu apa? Saya penasaran apa jawabannya. Saya dengarkan baik-baik. Kamu nggak tahu toh haid itu apa? Enggak, sini tak kasih tahu. Terus berbisik tapi saya pasti dengar apa yang dia katakan. Haid itu nanti pipismu jadi darah. Coba, ngeri kan? Salah kaprah. Mamanya ngajari salah sekali. Haid kok pipisnya jadi darah? Ya Allah, ini pendidikan salah kaprah. Ya mungkin orang tuanya karena aduh saya tuh bingung jelaskan haid kepada anak saya itu gimana, ya udah bilang aja seperti itu. Itu menjerumuskan anak kita. Kan kita guru sekarang. Kalau guru cara ngajarinya salah, ya anak kita akan salah kaprah. Lah gimana nanti jadinya? Jadi monggo ayah bunda, saatnya sekarang kita mengajari anak-anak kita tentang sex education. Karena sudah waktunya mereka balik gitu ya. Ini nanti perlu sesi khusus gitu ya untuk sex education. Next slide Ustadz. Ya, sekarang kita
fokus kepada terus sekarang peran ayah apa? Kalau sekolah di SDIT Al-Firdaus, kepala sekolahnya Ustadz Sabto Wandono. Beliau kepala sekolahnya. Lah sekarang anak-anak dikembalikan sama kita. Sekolahnya ada di rumah. Lah terus sekarang kepala sekolahnya siapa? Ayah. Ayah yang jadi kepala sekolah. Tugasnya apa? Menentukan kurikulum. Menentukan garis besar tujuan pendidikan anak-anak itu mau dibawa kemana. Memberikan pengarahan kepada guru, siapa gurunya? Ibu. Ya, Bu, nanti anak kita didik seperti ini, seperti ini. Ayahlah yang menentukan garis-garis besar pendidikan keluarga di rumah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayah itu pemimpin. Ayah itu yang ditaati. Maka ayahlah yang memegang peranan penting dalam pendidikan anak-anak di rumah. Nah, terus ibu sebagai apa? Ya, next. Nah, ibu, next slide Ustadz. Ibu itu sebagai gurunya yang menerjemahkan kebijakan-kebijakan kepala sekolah. Oh, maksudnya ayah seperti ini. Terus usul kepada kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah, ayahnya maksudnya ya, suaminya gitu. Ini menurut saya anak itu sedang dalam proses suka sama lawan jenis. Nah, berarti dia harus mendapatkan bimbingan sex education. Oh iya, betul. Nanti kurikulumnya begini-begini. Ayo kita ajarkan bersama-sama. Ayah walaupun sebagai kepala sekolah sama dengan Ustadz Sabto Wandono juga mengajar juga. Kepala sekolah juga ngajar juga. Bukan orang yang hanya duduk diem di kantor nggak ngapa-ngapain gitu ya. Turut terjun langsung mengajar anak-anak, ngajari satu persatu, ngecek dari satu anak ke anak yang lainnya, apakah pendidikan sudah berjalan dengan baik, apakah ada kendala, apakah ada masalah. Nah, itu secara teori seperti itu ayah bunda, bahwa ayahlah yang menjadi aktor kepala sekolah dan bunda yang menjadi gurunya. Nah, ini nanti dalam aplikasinya luas gitu ya. Dalam aplikasinya luas. Bisa jadi mama, ibu itu yang lebih paham anaknya. Lebih mengetahui seluk-beluk anaknya. Maka ya harus matur kepada ayah. Ya, tadi anak kita begini-begini. Menurut ayah bagaimana? Terus ayah memberikan kebijakan. Oh ya sudah, kalau seperti itu nanti kita putuskan seperti ini. Ada komunikasi antara ayah dan ibu, antara kepala sekolah dan guru. Ada kesepakatan. Tidak terus kemudian saling menyalahkan. Loh, kamu seperti ini, misalnya ya kepala sekolah menyalahkan guru. Ya enggak bisa seperti itu ya. Tidak bisa saling menyalahkan atau saling terserah mamalah. Atau terserah papalah. Nah, ini ada beberapa hal ayah bunda yang menjadi fokus pendidikan kita secara garis besar. Selama pandemi ini, ada pembagian peran. Kalau dari sekolah, itu sifatnya akademik, itu menjadi tugas dari guru-guru di sekolah, ustadz-ustadzah, berkewajiban untuk memberikan pendidikan akademik kepada anak kita. Sehingga ada video call, ada Zoom gitu ya, ada Google Classroom dan sebagainya, itu yang menjadi kewajiban guru-guru di sekolah. Nah, sekarang guru di rumah fokusnya apa? Fokusnya pada pendidikan agama. Jadi sekarang pendidikan agama itu diambil alih, bukan diambil alih sih, dikembalikan gitu. Kalau selama ini
pendidikan agama kita serahkan gimana lah, terserah Ustadz Ustadzah, anak-anakku dididik agar agamanya baik, makanya saya pilih SDIT Al-Firdaus. Lah, sekarang dikembalikan ke kita. Berarti pendidikan agama sekarang ada di tangan kita. Ini yang harus didialogkan antara ibu dan ayah sebagai kepala sekolah dan guru di rumah. Fokus kepada pendidikan agamanya. Soal akademik serahkan gurunya. Dan sekarang pun soal akademik ini sudah banyak kelonggaran gitu ya. Dari Mas Menteri pun juga demikian. Jangan mengagungkan akademik kalau selama pandemi. Yang penting anak sehat. Di rumah saja, yang penting sehat. Gitu ya. Jadi soal akademik monggo silahkan. Kita berbagi peran ya ayah bunda dan ustadz ustadzah semuanya. Kita berbagi peran. Ustadz Ustadzah, fokuslah kepada pendidikan akademiknya. Ya, masalah matematika, Indonesia dan sebagainya itu masih fokus di tanggung jawab Ustadz Ustadzahnya. Tentu dengan ada penurunan standar karena memang kondisinya berbeda. Nah, ayah bunda di rumah fokus ke agama, pendidikan agama anak-anak. Gimana caranya? Cari tahu dari ustadznya. Sekarang ini di kelas 4, pendidikan agamanya materinya apa? Kelas 5 materinya apa? Kelas 6 materinya apa? Ambil yang aplikatif. Sesuatu yang real. Yang benar-benar anak melakukannya untuk kehidupan sehari-hari. Jadi pun kita pilah-pilah gitu ya. Misalnya untuk hukum jual beli, itu nanti dulu lah. Bisa kita agak yang kedua, hukum waris, itu nanti dulu lah, karena belum aplikatif. Yang penting sekarang apa? Sholat dulu. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Bahkan besok ayah bunda, ketika besok di akhirat, hal pertama yang ditanya adalah sholatnya. Jadi, kita fokus untuk pendidikan agama anak-anak kita, fokus pada sholat anak kita. Makanya saya tadi matur benar-benar menekankan, ayo kita ajak keluarga kita untuk sholat berjamaah. Karena sholat ini tiang agama, pondasinya agama. Ini yang benar-benar menjadi fokus perhatian pendidikan agama kepada anak kita. Terutama sholat subuh dan isya. Karena ini ukuran kemunafikan seseorang ya. Ini Rasulullah benar-benar menguatkan dengan sangat gitu ya standar seseorang itu munafik atau enggak itu sholat subuh sama isya. Kenapa? Itu yang paling berat. Anak-anak itu, coba ayah bunda yang punya anak laki-laki, ini ada Mas Fahri dari kelas 6C. Ayahnya Mas Fahri, coba Mas Fahri termasuk anak yang, mohon maaf saya bisa bicara dengan ayahnya Mas Fahri kelas 6C? Bisa di-unmute? Halo, ayahnya Mas Fahri kelas 6C? Bisa mendengar suara saya? Bisa di-unmute dulu? Saya ingin ngobrol sebentar. Suaranya agak... Oke, ada ini. Assalamualaikum. Ayahnya Mas Fahri? Oke. Ustazah Hika bisa dibantu? Mohon maaf Bu, belum tersambung. Oke. Kalau gitu Mamah Dani ada Mamah Dani? Mamah Dani. Sing kira-kira bisa Mamah Dani ada, halo?
Ada Mama Dani? Mama Dani, bisa di-unmute dulu. Sudah ada Mama Dani? Halo? Pojokan kiri itu loh Bu, dipencet mute-nya itu loh. Oke, Bapak, sebentar. Oke. Iya. Kita. Nah, didompet Mama. Ya. Oke, thank you. Ya. Sambil menunggu Mama Dani ya. Ini saya ingin menceritakan, anak saya juga laki-laki seperti itu. Anak perempuan sama laki-laki itu tuh kok beda ya Ayah Bunda ya? Ini dalam perjuangan menjadikan anak-anak kita pejuang subuh. Gitu ya. Kan kita sering ya dapat motivasi pejuang subuh seperti itu. Ternyata ini kalau pengalaman saya, menjadikan anak laki-laki pejuang subuh itu jauh lebih, effortnya jauh lebih besar daripada anak perempuan. Nah mungkin nanti Ayah Bunda beda, tapi selama ini juga ketika saya sharing dengan orang tua, ternyata rata-rata kok sama ya. Membangunkan anak laki-laki itu jauh lebih susah. Gitu. Apalagi sholat subuh. Nah, kalau Ayah Bunda ada yang mengalami hal yang sama, aduh Bun, kalau namanya membangunkan anak waktu adzan subuh, kan sekarang udah agak mending ya, sholat subuhnya jam 4:14 gitu ya. Ini sudah mending lah, dulu pernah, ya sebelum ini sholat subuh itu 3:30, ya kan? Membangunkan anak 3:30 itu luar biasa perjuangannya. Agar anak kita bisa sholat subuh tepat waktu, kemudian kita berjamaah. Tapi yakinlah Ayah Bunda, seberapapun besar perjuangan kita itu untuk mendidik anak-anak kita, maka di situ terdapat pahalanya. Semakin besar perjuangan kita dalam mendidik anak-anak kita, semakin besar pula pahala kita. Ini saya teringat ya, kepada beberapa teman Ayah Bunda yang dikasih amanah Allah berupa ABK. Ini perjuangannya itu Masya Allah luar biasa. Hanya untuk menjadikan anak ngomong, Mamah aku pipis. Itu padahal anak sudah 10 tahun. Itu butuh perjuangan. Ya mungkin iri gitu ya, ya Allah itu anak tetangga usia 10 tahun sudah bisa membantu mamahnya. Sudah bisa disuruh-suruh. Lah ini anak saya 10 tahun disuruh ngomong pipis aja masih susah. Seringnya ngompol. Apalagi kalau BAB, udah itu susah sekali diajak ke kamar mandi. Itu Masya Allah ya Ayah Bunda. Kalau kita mengingat teman-teman saudara, mungkin sebagian dari kita juga yang seperti itu, Masya Allah. Betapa pahalanya itu luar biasa. Semakin berat kita itu mendidik anak kita, semakin berat pula pahala yang kita dapatkan. Jadi ayo kita berjuang, menjadikan anak-anak kita pejuang subuh, ya, bangun di saat adzan subuh, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini luar biasa. Nah, yang kedua, tugas orang tua setelah agama yaitu karakternya. Jadi kalau ustadz-ustadzah di sekolah itu fokus ke akademiknya, kita sebagai orang tua fokus ke yang pertama agama, kedua karakter. Gitu. Nah ini saya tanya Ustadzah Mika aja. Ustadzah? Iya Bu.
yang disebut dengan karakter itu jenisnya apa saja ya Us ya? Karakter apa saja yang dibangun kepada anak-anak? Karakter anak maksudnya, Bu? Yang dibangun kepada anak-anak itu kan ada banyak karakter gitu ya. Nah, yang dibangun di Al-Firdaus ini karakter apa saja? Yang dibangun di Al-Firdaus ada karakter tanggung jawab, disiplin, berani. Ya, ada 3 itu Bu yang jadi poin utama, yaitu tanggung jawab, disiplin, dan juga berani. Oke, sip. Terima kasih Ustazah. Iya. Ini Ayah Bunda, selama ini pendidikan karakter yang dididik oleh Ustadz-Ustadzah dari Al-Firdaus yaitu tanggung jawab, disiplin, dan berani. Selama ini anak-anak sudah dididik karakternya seperti itu. Maka sekarang itu diberikan kepada kita untuk meneruskan bagaimana menjadikan anak kita disiplin. Disiplin dalam hal, oh ini waktunya sholat, oh ini waktunya makan, oh ini waktunya yang lainnya, istirahat dan sebagainya, kedisiplinan. Dan sekali lagi ini dimulai dari sholat 5 waktu, itu udah otomatis. Kita disiplinkan anak kita dengan sholat tepat di awal waktu, adzan langsung bergegas, ayo sholat. Ini udah otomatis mendidik anak-anak kita disiplin. Karakter disiplinnya terbangun. Atau disiplin yang lainnya apa? Kalau naruh sepatu, ya di tempat sepatu. Jangan naruh sepatu terus dilempar. Akhirnya hilang, nggak tahu kemana. Ini karakter disiplin. Ya karakter disiplin yang lainnya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau keluar rumah harus menutup aurat. Ini disiplin. Jangan kemudian paling cuma sebentar ke Pak RT cuma 5 menit tapi nggak menutup aurat. Lah ini berarti disiplinnya nggak jalan. Gitu ya. Malah justru untuk pendidikan karakter ini benar-benar aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tanggung jawab. Ini Masya Allah. Kalau di sekolah tanggung jawab anak diberikan tugas. Terus tanggung jawab mengumpulkan. Ya, kalau di rumah bagaimana? Ya kita kasih tugas sama saja. Kakak nanti nyapu ya. Adik tolong jemur ya. Yang kakak satunya lagi masak ya. Ini melatih tanggung jawab mereka. Jadi justru kesempatan anak-anak di rumah kita latih tanggung jawabnya agar muncul tanggung jawabnya dengan memberikan tugas sehari-hari. Dan juga apa? Berani. Berani karena benar, berani ngomong, tampil percaya diri. Berani mengatakan sesuatu yang benar. Berani ke kamar mandi sendiri. Berani melewati jalan sepi. Nah, ini kan karakter. Karena kalau tidak dibangun, anak itu akan mempunyai jiwa kerdil, penakut. Ini real, pernah ada ya Ayah Bunda. Orang tua yang lupa mengajarkan karakter berani kepada anaknya. Akhirnya, sampai gede, dia itu kalau lihat cicak, itu langsung girap-girap. Udah gede. Ya sudah 20 tahun ke atas gitu. Tapi begitu lihat cicak itu langsung wah jerit-jerit kayak lihat monster gitu ya. Nah, itu kan berarti karakter beraninya lupa diajarkan oleh orang tuanya. Nah, ini ayo kita bangunkan karakter anak kita dan masih banyak sekali karakter-karakter yang lain yang harus kita bangunkan. Misalnya apa? Kemandirian. Itu karakter bagus, karakter hebat. Anak mandi sendiri. Anak menatap bajunya sendiri. Anak mengatur jadwalnya sendiri. Anak menyelesaikan tugasnya sendiri. Itu karakter mandiri. Karakter yang lain apa? Karakter cinta lingkungan. Gitu ya, peduli lingkungan. Anak buang sampah di tempat sampah. Anak mengumpulkan barang bekas yang daur ulang, mengajari cinta lingkungan. Dan masih banyak lagi, kalau dari pemerintah itu ada 18 karakter yang
harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Silakan ya Ayah Bunda nanti cek gitu ya, karakter 18 itu apa saja. Nah, yang ketiga, yang menjadi tugas guru di rumah, yaitu mengasah bakatnya. Ya, mengasah bakatnya, kita kelola anak kita maksimalkan bakatnya, kita cari tahu bakatnya, karena itu menjadi hal yang sangat penting sekali, gitu ya, untuk masa depan anak kita. Itu ya, Ayah Bunda, 3 hal yang menjadi fokus pendidikan kita di rumah. Berbagi dengan ustadz-ustadzanya dengan di sekolah. Baik, itu Ayah Bunda semuanya dari saya, gitu ya. Ini semoga bisa kita aplikasikan karena memang tugas kita adalah mendidik anak-anak kita untuk nanti kita bisa mendapatkan pahala dari apa yang sudah kita lakukan sebagai bekal ke akhirat kita. Demikian saya akhiri dulu, saya kembalikan kepada Ustazah Mika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustazah Farida. Ternyata sangat menarik sekali. Ada banyak kebaikan di balik pandemi yang kita alami hari ini. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan melalui chat ataupun bisa angkat tangan, handstand. Kita akan memilih beberapa pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh Ustazah Farida. Monggo Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya. Bapak Ibu boleh langsung angkat tangan, nanti kita akan pilih yang paling cepat angkat tangan itu yang akan kita pilih. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ustaz Rafi ya angkat tangan. Ustaz Sadanya nggak boleh. Untuk Ayah Bunda, monggo. Ini spesial untuk Ayah Bunda. Ahli parenting. Oh. Dia tanya apa, Dek? Tanya apa? Ya, Mama Nazifa. Halo Mama Nazifa. Sehat Mama? Mama Nazifa? Ada Bribka Aris. Assalamualaikum Ayah, sehat Ayah? Oke, terima kasih. Ada Bunda Desta juga ya, Bunda Desta. Sehat Bunda? Oke, alhamdulillah. Ya, ada Mama Regan juga. Assalamualaikum Mama Regan. Ya, Mama Regan lagi momen transfer kayaknya ya Ma ya. Sukses ya Ma bisnisnya ya Ma. Iya, bismillah pandemi bisnisnya makin jaya ya Ma ya. Oke, sip. Monggo Bapak Ibu masih ada waktu, silahkan bisa menuliskan pertanyaannya melalui chat atau bisa langsung angkat tangan ya. Ya, sudah ada dari chat itu Ustazah? Iya, sudah ada yang masuk melalui chat dari
pertanyaannya, Assalamualaikum, izin bertanya, sejauh apa info soal mimpi basah yang bisa diajarkan ke anak laki-laki kelas 6? Monggo Bunda, bisa langsung ditanggapi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini berarti anaknya belum mengalami mimpi basah atau mungkin Ya, sudah belum. juga enggak apa-apa gitu. Baik Ayah Bunda, sebenarnya untuk sex education ini perlu kita ajarkan sejak kelas 4 gitu. Atau bahkan kelas 3 pun sudah mulai. Karena apa? Beberapa kejadian anak usia kelas 3 itu sudah ada yang haid loh, anak perempuan. Tapi kalau laki-laki jarang, belum pernah menemukan gitu ya. Usia 9 tahun itu sudah haid. Kasus gitu, baru 1-2 anak yang saya temui. Tapi mulainya memang secara umum, secara rata-rata itu mulai kelas 4. Di kurikulum di tempat saya di Al-Atidin pun juga demikian. Sex education tentang mimpi basah, tentang haid itu mulai diajarkan di kelas 4. Ini sebagai pendidikan preventif. Sebelum anak mengalami, itu diceritain dulu. Jangan sampai kemudian anak mempunyai persepsi beda-beda terhadap seks ini ya. Misalnya, aku takut nanti kalau haid katanya sakit banget. Nah itu kan informasi yang sepihak gitu. Nah itu yang perlu kita clearkan. Nah, bagaimana kemudian untuk mengajarkan tentang mimpi basah? Ini anak itu pastilah akan mempunyai pertanyaan yang banyak sekali tentang dirinya sendiri kalau mengalami mimpi basah. Jadi, kita ajarkan ke hal-hal yang bersifat umum saja. Misalnya, yang pertama, soal kapan mimpi basah. Itu terjadi kalau yang kelas 5-6 gitu ya, itu sudah banyak yang seperti ini, sehingga kalau yang kelas 6 ini sudah waktunya sekarang untuk dijelaskan tentang waktunya. Terus mengapa mimpi basah? Nah ini perlu dijelaskan karena hormonnya di dalam tubuh itu sudah bekerja sehingga memproduksi sperma. Apa itu sperma? Dijelaskan. Allah itu menciptakan sperma itu sebagai bahan dasar manusia yang nanti akan ketemu dengan sel telur. Ini kita bicarakan secara terbuka, sehingga membicarakan seks itu membicarakan ciptaan Allah. Bukan membicarakan pornografi, bukan. Nah ini yang kita tanamkan ke dalam pola pikir anak kita. Mengajari seks, belajar tentang seks itu belajar tentang ciptaan Allah. Terus apalagi organ. Di mana toh sel sperma, di mana sperma itu diciptakan Allah, kemudian mengalirnya kemana, kemudian memancarnya, itu dengan cara bagaimana. Nanti kamu akan mimpi ketemu dengan cewek. Kadang-kadang jelas cewek itu siapa namanya, tapi kadang-kadang enggak jelas juga, pokoknya cewek aja. Terus kamu nanti akan melakukan sesuatu dalam mimpimu. Duduk berduaan, atau memegang cewek itu sehingga kamu terbangkitkan nafsumu, terus akhirnya kamu akan mengalami ejakulasi. Nanti akan 1 kali ejakulasi itu ada 200-500 juta sperma. Yang itu nanti, ya, kalau nanti kamu sudah menikah, nanti ada 1 yang akan menembus sel telur. Nah, kalau sudah nembus sel telur, terjadi pembuahan. Terus kemudian istrimu hamil. Nah, secara global aja dijelaskan seperti itu nanti akan banyak sekali pertanyaan. Lah terus kalau ini gimana ya? Kalau kata temanku seperti ini gimana ya? Akan terjadi dialog. Sehingga sebelum kita mengajarkan pendidikan sex education kepada anak kita, kita wajib cari tahu dulu, belajar dulu. Sperma itu apa? Prosesnya gimana? Haid itu bagaimana? Prosesnya gimana? Cara mandi besarnya bagaimana? Kita cari tahu dulu, terus mengajarkan anak kita dengan suasana yang nyaman, sambil bicara me time gitu ya, berdua dengan anak kita, seperti itu.
Gitu Ustazah? Ya, terima kasih. Bunda, ini ada pertanyaan lagi yang sudah masuk. Iya. Assalamualaikum, mohon bertanya, bagaimana cara menjelaskan tumbuh kembang anak tentang menstruasi agar mudah dimengerti oleh anak? Monggo Bunda. Oh ya, oke. Ya, sama-sama Mama Lia. Silakan nanti dipraktekkan sama ayah ya, Mama Lia ya, kan ini tentang mimpi bahasa. Oke, ini masih sex education juga gitu ya, makanya ini nanti perlu dibikin sesi sex education for parents gitu. Bagaimana menjelaskan tentang mens? Nah ini saya sebagai guru juga menjelaskan mens itu dengan gambaran yang mudah difahami oleh anak-anak kelas 4. Saya gambarkan begini. Allah itu menciptakan sel telur di dalam rahim perempuan. Nah, sel telur itu diciptakan ya berupa kayak anggur gitu ya. Nanti digambar, akan sangat mudah sekali kalau digambar, gambar rahim. Nanti sel telur itu akan matang 1 bulan 1 telur. Nanti terus akan meluncur lewat tuba falopi. Dijelaskan ini tuba falopinya nak. Akan berjalan karena sudah matang, akan berjalan menuju ke rahim. Nah ini rahimnya. Rahimnya itu seperti bentuk pir yang kebalik. Besarnya itu kayak sel, besarnya rahim itu seperti telur ayam kampung kecil. Nah, terus nanti sel telurnya itu akan diem di situ. Nah ibaratnya sel telur itu seperti Tuan Putri yang sedang masuk ke taman. Rahim itu taman bunga. Diumpamakan seperti itu. Nah, Tuan Putri itu mengadakan perjalanan jauh lewat tuba falopi tadi, terus masuk ke taman. Namanya rahim. Terus duduk manis di situ. Nah, begitu Tuan Putri itu duduk di situ, maka Allah menciptakan pengawal-pengawal yang untuk melindungi Tuan Putri. Pengawalnya berupa sel darah merah. Nanti sel darah itu yang akan melindungi Tuan Putri jangan sampai Tuan Putri terganggu. Nah, kemudian Tuan Putri itu ngapain? Menunggu pangeran datang, menunggu sperma datang. Ditunggu-tunggu kok nggak datang-datang juga. Akhirnya Tuan Putrinya pergi. Akhirnya sel telur tadi luruh, jatuh. Nah, karena Tuan Putrinya itu jatuh, meninggalkan taman, maka pengawalnya pun ikut. Sel-sel darah itu tadi yang menjadi pengawalnya ikut turun, mengawal Tuan Putri. Sehingga terjadilah menstruasi. Darahnya akan keluar. Nah, itu versi saya ketika saya menjelaskan ke anak-anak kelas 4 gitu ya. Yang bisa mudah dimengerti dengan perumpamaan, saya umpamakan sel telur itu seperti Tuan Putri yang sedang duduk di taman menunggu pangeran datang. Nah, kalau pangeran datang, ini harus lewat pernikahan. Pangeran itu boleh datang kalau sudah menikah. Sel telur, sperma itu tadi. Kalau udah datang, ketemu Tuan Putri sama pangeran, yaitu sel telur sama sperma, akan terjadi pembuahan. Nah, akan terjadi kehamilan. Karena itu calon adik bayi. Gitu dengan perumpamaan itu. Nanti monggo silakan dari Bunda bisa memvariasikan gitu ya, sehingga anak bisa paham tentang proses menstruasi. Begitu nggih? Terima kasih Bunda, sangat menarik cerita tentang Tuan Putri yang menunggu pangerannya datang. Kemudian ada satu lagi Bunda, pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Iya. Yang ini pertanyaan untuk yang terakhir ya, karena waktu sudah menunjukkan di ujung. Kita baca dulu pertanyaannya. Mau tanya, anak saya laki-laki sudah khitan atau balik. Untuk sholat, alhamdulillah setiap pagi subuh mudah dibangunkan maupun sholat 5 waktu. Meskipun saya bekerja pagi, pulangnya sore, namun saya selalu mengingatkan melalui telepon. Yang ditanyakan adalah, saat saya bisa sholat berjamaah bersama anak-anak, meskipun yang cowok sudah balik,
tapi untuk menjadi imam masih belum berani. Iya. Kalau misalkan ibunya, mamanya itu yang menjadi imam untuk anak-anaknya, apakah dibolehkan? Seperti Iya. itu, Bunda. Monggo bisa ditanggapi. Ya, terima kasih. Ini juga saya alami sama gitu ya. Anak laki-laki sudah baik balik tapi belum berani jadi imam. Karena sebenarnya kan yang syaratnya itu yang jadi imam adalah laki-laki sudah balik seperti itu. Nah, ini secara fikih nanti silakan ditanyakan kepada ahlinya, ustadz-ustadzah yang ada di SDIT Al-Firdaus gitu ya. Nah, ini kalau saya dari sisi parenting, kewajiban itu kita sampaikan. Kewajiban kita sampaikan, Kak, kamu sudah balik. Berarti kamu sudah kewajiban menjadi imam. Lah, terus ini kita bangun motivasinya untuk percaya diri. Ini berarti maksudnya ke karakter. Membangun mental anak, membangun rasa percaya diri anak. Diyakinkan. Kemudian, ini secara hukum ya sudah kita kasih tahu, kamu sudah wajib untuk menjadi imam. Nah, dalam pelaksanaannya jangan kemudian main paksa gitu, nanti anak malah bisa jadi trauma kalau main paksa seperti itu. Diberikan pengertian. Nah, terus ada batas waktunya, toleransinya. Oke, berarti kakak siapnya kapan jadi imam? Nanti seminggu lagi. Oke, seminggu lagi. Tanggal berapa? Oh, tanggal sekian. Pas sholat apa? Pas subuh, atau kalau yang dijaharkan gitu ya, atau yang maghrib atau yang isya. Ada kesepakatan sehingga jeda waktu itu anak akan menyiapkan diri. Oh, nanti tanggal 10 Februari aku sudah harus siap jadi imam. Ada rentang waktu sekian hari untuk aku bersiap-siap. Jadi kita juga memberikan waktu kepada anak untuk menyiapkan agar dia menjadi imam. Dan ini Masya Allah ya, saya sangat salut sekali, saya sangat apresiatif kepada ayah ya yang sudah mendidik putranipun sholat tertib 5 waktu, bahkan ini sudah menyiapkan anak laki-laki menjadi imam. Masya Allah, ini contoh yang luar biasa yang monggo kita ikuti. Ayah bunda yang punya anak laki-laki, siapkan putranya menjadi imam. Karena nanti dia akan menjadi imam yang sebenarnya di masyarakat. Lulusan Al-Firdaus gitu loh. Ya kan? Nanti akan dilihat oleh masyarakat ketika anak kita sudah besar atau bahkan sekarang aja gitu ya. Itu sudah, wah ini lulusan Al-Firdaus, ini mesti bisa ini jadi imam. Nanti khotib ya dari Al-Firdaus aja. Nanti ceramah ya dari Al-Firdaus aja. Nama Al-Firdaus itu sudah jaminan ya. Ya Bunda Ani ya. Sudah jaminan di masyarakat bahwa ini anaknya ini pasti mampu jadi imam, mampu jadi khotib gitu ya, mampu ngisi ceramah. Ini kepercayaan. Jadi monggo ayah bunda yang punya putra laki-laki, ini sudah dicontohkan oleh ayah tadi, sholatnya tertib, kemudian plus menyiapkan dia jadi imam. Ini juga momen yang luar biasa bagi saya. Saya punya 2 anak laki-laki, juga seperti itu, menyiapkan anak saya jadi imam. Jadi kalau saya sekarang sholat sama anak saya, ya saya jadi makmum anak saya, gitu ya. Yang jadi imam ya anak saya yang laki-laki, gitu. Itu nggih, Bunda. Tetap semangat. Terima kasih. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih Bunda atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Bunda Faridah, untuk menutup sesi tanya jawab ini, closing statement dari Bunda tentang materi parenting di masa pandemi ini seperti apa? Oke, baik Ustazah Mika. Ayo Bunda semuanya, mari kita pergunakan, kita manfaatkan masa pandemi ini dengan meningkatkan kebaikan-kebaikan kita. Kita tingkatkan ibadah kita. Kita tingkatkan bonding antara hati kita dengan pasangan kita. Menguatkan keromantisan suami istri. Meningkatkan kedekatan hati kita dengan anak-anak kita. Meningkatkan kualitas hidup kita dengan olahraga, dengan makanan yang sehat, minuman yang sehat. Jauhi sebisa mungkin dari pabrik.
itu bisa hanya sebagai selingan saja. Kita kembali kepada Allah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah. Kembali, ayo semuanya kembali kepada Allah. Agar kita menjadi manusia yang bersih, manusia yang bertakwa, dan sekaligus gitu ya. Ini menyiapkan akhirat kita dengan lebih baik lagi. Terima kasih, semoga sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembahasannya Ustazah Faridah. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu acara doa yang kali ini akan dipimpin oleh Ustadz Rafi'i. Kepada Ustadz Rafi'i kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sore hari ini mendapat ilmu banyak dari Ustazah Faridah untuk menambah keberkahan taklim kita pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan Fatihah dan doa. Semoga taklim pada sore hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah untuk kita, untuk keluarga kita, terutama anak kita, menjadikan anak yang soleh dan soleh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli natis salihah wa ala ma nabihi salafun solihun. Ajarahullah bi ridallah wa syafa'ati rasulillah wa bi barakatihil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يفي نعمه يكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك سيدنا يا رسول الله. أغثنا سريعا بعبد الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا كلها ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر. Apa dulu cat apa? يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل انظر بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين. اللهم يسر لنا أمرنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اسبل علينا كنف سترك وأدخلنا في مكان غيبك واحجبنا عن شرار خلقك وحل بيننا وبين الرزايا والبلايا يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وبليتهما إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا وتلاميذنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وجميع ما أعطيتنا يا الله إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا ومشايخنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل السعادة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الخير
والكفر والفسق والعصيان والشقاوة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في ديننا ودنيانا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا وأزواجنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل من كل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rafi'i. Sekali lagi kami ucapkan jazakillah kepada Ustazah Farida yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, memotivasi kami, menginspirasi kami semua. Jazakillah juga kepada Ustazah yang hari ini bertugas untuk mensukseskan acara kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, wali murid kelas 4, 5, dan juga 6 yang telah meluangkan waktu berdiskusi bersama kami di sini. Sampailah kita Bapak Ibu di ujung acara pada sore hari ini, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara sore hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.